Saya ngambil dua, pokoknya ya telurnya ada dua. Saya mikirnya ya berarti salah satu betina, yang satunya jantan gitu. Waktu Ngeloloh juga enggak. Awal pandangan pertama itu saya masukin ke kandangnya, saya campur. Itu reaksinya nggak ada ke birahi, nggak ada birahi bunyi, birahi ngawin nggak ada, adanya birahi bunyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel saya Agus saja. Jadi di sini kebetulan saya bertemu dengan Mas Indra. Ya Mas Indra. Mas Indra dari mana? Dari Jakarta Timur. Dari Jakarta Timur. Ini kondisi sekarang saya posisi di Bekasi. Jadi buat teman-teman hanya sekedar informasi. Di sini saya cari teman-teman dari Lovebird Mania juga. Kebetulan ketemu dengan Mas Indra yang punya Lovebird konslet alami Mas Indra ya. Meskipun pernah dicoba lagi dengan hal yang sama, belum tentu hasilnya juga sama Mas Indra ya. Mas Indra, awal dari Lovebird Mas Indra itu siapa namanya Mas Indra? Itu mah belum ada nama Mas, karena masih satu kali gantang. Selesai gantang udah saya nggak pernah bawa-bawa. Kelitakin aja, hanya sekedar kepuasan dari hobi. Nggak jauh kayak Mas Agus lah. Gitu. Mas Indra, waktu awal Mas Indra punya Lovebird yang sekarang konslet itu, dari awalnya itu seperti apa Mas? Ataukah dari udah apa, pembawaan nada kering, ngedouble, atau seperti apa? Kalau boleh dibilang sih murni sih rezeki Mas Agus, karena saya beli dari PAUD, karena saya beli dari Terahan Factor. Itu saya ambil pilih yang acak aja Mas Agus, random Ya. Jadi saya rawat. Itu boleh dibilang kenapa saya bilang murni alami konsletnya, karena ya saya nggak ada rencana mau ke depannya seperti apa pautnya. Jadi ya saya pelihara, kasih ngeliat putih, bunyi-bunyi ala kadarnya PAUD. Setelah lepas PAUD dia nggak ada peralihan umur, itu nggak ada macet-macetnya ya, jadi saya pertahankan aja. Biasanya saya kalau udah ada PAUD macet itu biasanya saya jual, saya kasih ke temen saya. Apa ini karena nggak ada macetnya dalam peralihan umur, ya saya pelihara terus, lanjutin terus. Begitu udah menginjak peralihan yang kedua dari lepas PAUD ke dewasa, makin enak, makin gacor. Setelah itu nggak tahu selanjutnya, burung ini saya pindahkan ke rumah saya yang di Jakarta. Akhirnya saya gantilah pakannya dari polos ke pakan kenceng. Dari pakan kenceng itu ya pakan pabrikan gitu Mas, Bukan kemasan biasa itu. kemasan pabrik itu yang ada di kios-kios baru. Kalau boleh nyebut merek sih saya cuman Ebot aja. Oke, Ebot. Terus udah gitu saya kasih itu dalam waktu 1 hari, besoknya baru kepantau. Saya juga kaget, suaranya itu udah langsung dari tadinya factor gacor berubah jadi ke nada kering. Dari nada kering itu perjalanannya masih singkat lagi Mas, nggak terlalu banyak proses panjang, nggak terlalu pusing, nggak terlalu mumet lah pokoknya kayak yang lain-lain. Dari pakan tinggi itu saya masih coba singlein 1 malam. Dari 1 malam itu saya pindah ke koloni masih gacor lagi, barulah sampai situ selesai saya coba kegantangan. Oh gitu. Mas Indra, waktu awal Mas Indra ambil burung itu dari PAUD, berarti cuman berasumsi anakan dari terah panjang, durasi panjang. Iya, durasi panjang betinanya itu. Iya. Setelah ke rumah Mas Indra itu udah tahu prediksinya jantan atau betina, itu udah tahu? Belum tahu sama sekali. Saya ngambil dua, pokoknya ya telurnya ada dua. Saya mikirnya ya berarti salah satu betina, yang satunya jantan gitu. Waktu sampai rumah Mas Indra main single atau jejer tempel atau sekat-sekat itu? Waktu saya pertama beli itu, begitu saya masukin kandang yang saya kerjain itu, saya sekat
saya cantelin di atas rumah di plafon. Jadi setiap pagi itu kena sinar matahari paling jam-jam 8. Begitu mulai bergeser ke jam 9 matahari mulai menghilang kan. Jadi panasnya juga nggak saya sengaja mas. Jadi, Rawatan alami berarti. alami. Jadi orang ada yang pindahin ke sini kena matahari baru angin-anginin lagi. Saya enggak mau biarin aja kena panas kena enggak juga nggak apa-apa kecuali hujan ya. Hujan baru saya geser masuk ke dalam. Oh berarti itu awalnya dua, terus Mas Indra pisah, Bisa terus disekat itu, disekat aja, disekat, disekat doang. terus alami untuk rawatannya cuman kena matahari lewat. Matahari gitu doang. Untuk pakan waktu awalnya kencang atau rendah, Enggak, polos. cuman polos kiloan. Kondisi burung waktu itu hanya sekedar ya receh paut gitu Mas Indra ya. Iya selayaknya paut gitu. Belum ada asumsi ada greget nggak ini ada. burung bagus sama sekali. Enggak ketahuan sama sekali mas. Setelah itu ada tanda-tanda burung itu perkembangannya semakin bagus. Mas Indra ada perubahan pola perawatan atau Enggak, hanya tetap bagus seperti gitu. itu? Nggak Berarti ada semua rubah. kembali dari bahannya juga Mas Indra ya. Iya kan, bener mas karena dari 3 burung ini ya cuma 1 yang jadi. Kalaupun memang perawatan saya benar-benar terbukti ya pastinya Tiga-tiganya jadi. Nah, baik, Mas Indra. Waktu Mas Indra itu kan peralihan dari PAUD ke dewasa, bahkan dia tidak ada perubahan ataupun tidak rewel. Enggak, Berarti waktu itu Mas Indra tidak buru-buru bawa ke gantangan. enggak. Itu aja ya. Berarti Itu aja. poinnya di situ ya. Iya, Jadi tidak terjadi bira yang sangat enggak ada. itu ya. Baik, untuk proses mandi Mas Indra pakai Saya rasa kepikiran di situ enggak? Enggak sama sekali. Enggak ada rawatan hidup aja mas. Jadi ya cepuk seadanya, ada minum ada mungkin dia mandi dicepuk kali saya rasa. Karena setiap harinya airnya berkurang. Oh gitu. Baik, Mas Indra, perjalanan dari PAUD ini kan sampai sekarang usia berapa Mas Indra? Udah ada 2,5 tahun. 2 tahun setengah. Sekarang posisinya udah pasangan. Udah setelah kenal gantangan 1 hari itu besoknya langsung saya cariin pasangan. Oh pasangan. Berarti waktu Mas Indra tadi menyampaikan dari gacoran, lanjut kok sering bunyi, jenengan main jejer tempel itu. Iya paling cuman berapa hari aja. Mas Indra waktu itu kepikiran dari sistem sekat dari PAUD itu masuk ke jejer tempel, maksudnya ada feeling apa Mas? Kok? Karena mau ngetes mentalnya dia dari jajaran itu. Kalau sumpama dia kalau udah mateng materinya Pasti bunyi. dia bunyi. Begitu. Dari situ saya ngelihatnya kalau setelah udah mateng di kolonian baru saya bawa ke gantangan. Nah itu terbukti mas, begitu 3 hari di kolonian dia udah mulai gacor, udah mulai berani. Besoknya saya bawa gantangan. Kerja. Udah kerja mas, justru masuk kedua, besoknya langsung saya cariin pasangan. Pasangan. Tapi modelnya untul dulu berarti ya. Apa langsung ngawin? Waktu itu nggak langsung ngawin karena dari PAUD sampai dia detik itu ketemu betina, itulah pertama kali dia ngelihat betina. Seumur hidupnya dia itu pertama kali ketemu betina. Ketemu betina dia bunyi atau Bunyi. malah bunyi? Malah bunyi. Berarti support ya, support birainya ke bunyi Mas. Support, tapi anehnya ini jantannya ini birahi ke ngawinnya susah. Susah. Karena betinanya galak atau seperti enggak? Nggak tahu kenapa, karena karakter si jantannya ini ngeloloh juga enggak. Awal pandangan pertama itu saya masukin ke kandangnya, saya campur, itu reaksinya nggak ada ke birahi, nggak ada birahi bunyi, birahi ngawin nggak ada, adanya birahi bunyi. Birahi bunyi. Jadi memang hoki Mas Indra ya. Ya, itu Mas Indra bahas masalah pakan nih. Mas Indra kan awalnya cuman polos, kok kepikiran ganti ke pakan kencang itu, pakan merek kemasan biasa itu? Ada. karena saya pernah ngeliat di konten, cuman kontennya saya lupa siapa yang pernah bilang itu. Kalau mau naik level, naikin juga dosis pakannya. Jadi saya cobalah naikin level si burung ini dengan naikin dosis pakannya. Dari situlah inisiatif saya pindah, beralih dari polos ke kencang. Oh gitu.
untuk pemberian pakan kencang nih kan kadang-kadang ada yang variatif nih, ada yang kadang kencang, ada yang rendah, atau Mas Indra langsung antem? Langsung dari kemasan itu saya tuker aja langsung ke cupuk ya. Nggak pakai dibanding berapa langsung semuanya. Sampai sekarang masih kencang Mas Indra? Enggak, udah polos. Enggak. Waktu jenengan kembalikan ke polos itu kondisi burung? Kondisi burung nggak ada ngedrop. Enggak, maksudnya perubahan lagunya sudah terjadi ke minor atau nada kering, jenengan Udah, baru kembali ke polos itu. Dia ketemu nada keringnya itu waktu masih dikencang. Begitu saya peralihan lagi balik ke pakan polos, baru saya perlahan-lahan, nggak tiba-tiba lagi. Jadi saya banding pelan-pelan. Begitu udah ternyata dia masih stabil, udah saya bener-bener di polos. Polos. Berarti cuman kita prediksi Mas Indra ya, kita yang meraba yang punya ya, kapan ganti pakan kencang, kapan ganti pakan rendah. Terutama dari Mas Indra tadi yang menyampaikan ketika diberi pakan kencang terjadi perubahan lagu tadi ya. Terjadi perubahan lagu terus coba dipolosin. Itu setelah Mas Indra masuk ke sistem jejak tempel atau setelah kenal betina? Setelah kenal betina baru masuk ke polos. Main birainya dengan betina itu ya. Betinanya aja, benar. Pinter Mas Indra ini. Gurunya siapa Mas Indra ini? Dulu belum kenal Mas Agus. Oh enggak, maksudnya prediksi sendiri ya berarti ya. Prediksi sendiri. Tapi pinter loh. Ketemu betina harus pakannya rendah. Memang ada juga yang masih kenceng, ada juga Mas Indra ya. Masih ada. Baik, Mas Indra, bahas masalah ngedouble nih. Kadang-kadang kan kita pengen dari tingkat gacornya lobet ataupun bunyi burung itu seperti punya Mas Indra, nggak berhenti-berhenti. Biar ngedouble itu dari segi apa sih Mas? Apa yang harus diupayakan atau alami seperti itu muncul burung bisa ngedouble? Kalau selama perjalanan saya sih, saya nggak terlalu banyak pengalaman ya Mas Agus ya, kayak Mas Agus ini. Kalau saya cuman sebatas yang tadi di awal saya bilang, saya cuman itu alami. Kalau dari alami itu yang saya lewatin masa-masa gacuan saya ini, terciptanya dabelan itu biasanya yang hasil penelitian saya itu dari tingkat kegacorannya yang terlalu sering, terlalu over, jadi terciptalah itu dabelan. Oh gitu. Karena dari kondisi birahi juga? Ya, karena gacornya itu berarti melibatkan birahi juga. Terus didongkrak dengan pakan itu Mas Indra? Iya, karena saya birahinya naik karena alami, misalnya dari penjemuran, dari faktor alamnya ini, jemur juga rutin setiap hari saya jemur itu, cuman jemur alami. Sampai sekarang? Sampai sekarang, kalau sekarang udah nggak kena jemur. Udah enggak. Kenapa Mas Indra? Waktu awal kan burung itu bagus karena dengan penjemuran yang lewat. Setelah masuk fase burung itu jadi konslet, Mas Indra malah menghilangkan dari penjemuran. Untuk apa Mas? Menjaga kestabilan birahinya. Oh, dari birahinya ya. Ngawinnya sekarang lancar? Lancar. Waktu pertama ngawin itu terjadi kendala nggak Mas Indra? Enggak ada sekali. Cuman ada postur tubuhnya, bulunya rada gembung ya sedikit. Jadi langsung saya buru-buru kondisiin. Jadi contohnya pakannya saya mulai kurangin lagi dosisnya. Oh gitu. Dari situlah mulai titik nolnya itu ke polos. Nggak pernah pakai pengenalan mandi paksa itu enggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali. Oh gitu. Enak Mas Indra, kalau ketemu bahan seperti ini enak ya Mas. Wah, ada 10 enak ya. Makanya susah Mas. Mas Indra, dengan pengalaman Mas Indra ini kan niril nih. Selama kita hubungan selama ini kan baru kali ini kita ketemu karena saya mudik ke Bekasi ini. Mas Indra pernah proses selain burung ini yang ketemu dengan bahan yang memusingkan? Wah. Ada Mas. Ada. Yang cabul itu sampai sekarang nggak ketemu-temu Mas. Bahkan sudah ngedouble juga. Begitu saya dikasih rezeki yang gampang, ketemu rezeki yang susah. Ini sebenarnya sih belum rezeki sih Mas, masih mumet soalnya. Berarti tetap tergantung dari bahannya juga Mas Indra. Iya, bahannya masih juga tergantung karena bahannya itu setiap burung beda-beda. Kayak contohnya tadi saya bilang di awal, dari
tiga saudara ini yang jadi cuma satu. Padahal rawatannya sama, pakannya sama, semuanya nggak ada yang beda, yang jadi cuma satu. Baik, Mas Indra, kalau untuk proses penggacoran nih, menurut Mas Indra, pengalaman Mas Indra pribadi yang jenengan lakukan apa? Apakah single atau sama dengan sistem sekat-sekat itu? Kalau single disekat paling. Single sekat. Iya, cuma tergantung burungnya kan. Ada juga yang di single tapi di koloni. Single total ada. Iya. Kalau pakai sistem yang ditempel-tempel semua itu pernah? Sampai sekarang juga masih ada juga begitu, Mas. Itu perbedaannya apa, Mas? Yang disekat-sekat sama yang jijir tempel? Kalau yang disekat itu kalau seumpama udah gacor di koloni, baru saya pindah ke sekat. Oh, malah ke sekat. Iya. Kalau maksudnya kalau di single satu ruangan kebanyakan tempat, Mas Indra ya. Rumah saya nggak sesuai. Mas Indra, kalau dari untuk pendongkrak birahi ini, Mas Indra pernah pakai vitamin atau pakan? Nggak ada sama sekali, nggak ada. Cuman saya namanya pemain burung apapun, lovebird mau burung ocehan mau apa juga pasti pernah ngalamin ke fase yang tentang vitamin. Dan saya juga ngelewatin itu masa-masa itu. Tapi kadang ada yang cocok juga, Mas Indra ya. Mungkin diberikan vitamin tertentu burung itu cocok, mungkin ada juga gitu. Ada tapi juga. Kalau Mas Indra pribadi pernah nyoba cuman belum berhasil di situ. Berhasil gitu. Malah dialami gitu. Dialami aja. Baik. Waktu itu kan Mas Indra pernah ngobrol, pernah ditawar sampai 50 juta. Kenapa nggak dikasih, Mas Indra? Ya, Ini tak bongkar semuanya, Mas. ini kan konsletan pertama saya, Mas. Kalau tadinya saya konsletannya ada kayak lebih dari 5, mungkin saya kasih. Ya, cuman satu ini. Cuman satu ini aja. Jenengan nggak nyesel, Mas, dengan harga naik turun lobet ini kan nggak, kadang-kadang nggak, tentu nggak ya. Nggak. Kepuasan berarti penikmat proses jati ya, Mas Indra. Sejati. Bukannya munafik masalah rezeki, Mas Indra ya. Ini masalah kepuasan ya. Hobi ya. Hati. Mas Indra, ini terima kasih sekali untuk pengalamannya, karena cara metode itu banyak, Mas Indra ya. Jadi tidak bisa terdoktrin dengan apa yang kita sampaikan. Ini hanya sekedar silaturahmi. Bahkan Mas Indra pun nggak punya tim Nggak punya, saya single factor. yang notabene hanya sekedar receh-receh biasa. Asumsi dengan mungkin anak-anaknya ini pasti nanti bakalan jadi anakan terah durasi panjang juga, tapi malah konslet, Mas Indra. Tapi itu jantan, Mas Indra ya. Real jantan. Real jantan. Sampai sekarang masih dengan betinanya, proses buang telurnya lancar. Lancar. Baik. Tak lanjut sedikit untuk penutup, nggak apa-apa, Mas Indra? Ya. Nggak apa-apa ya. Mas Indra, untuk proses dengan betina ini kan kadang-kadang ada proses dia bertelur atau oper di kapsul. Itu Mas Indra untuk rawatannya setelah dia bertelur, apakah oper di kapsul atau seperti apa? Saya kalau udah buang telurnya itu nggak ada, Mas, dioper di kapsul. Nggak ada sama sekali. Buang-buang aja gitu. Buang paling bersihin aja. Dan burungnya masih di situ. Enggak, tetap di kapsul paling cuma berapa menit. Oh gitu. Iya, cuma ngebersihin aja. Oper Jadi, kapsul berdua, Iya. telur bersihin, sarang bersihin, masuk lagi. masuk lagi. Aman, Mas Indra. Aman. Aman ya. Jadi beda-beda, Mas Indra. Beda karena konslet saya ini yang ngalami ini yang saya bilang tadi, rezekinya beda dengan konsletan yang kedua. Rezekinya mumet. Baik, Mas Indra, terima kasih untuk waktunya dan untuk pengalamannya. Sehat selalu, Mas Indra beserta keluarga. Assalamualaikum.